Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau tahun ini memberikan sanksi pidana terhadap 2 perusahaan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kepada wartawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau, John Lee, mengatakan ada 2 perusahaan di Riau yang nota pemeriksaannya sudah masuk ke penyidikan. Lebih lanjut, John Lee menyampaikan 2 perusahaan itu diantaranya PT Dungoreksa. Perusahaan ini akan diberi sanksi pidana karena tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya. PT Dungoreksa ini menurut John Lee adalah vendor kontraktor PT Chevron Pacific Indonesia. Kasus ini sudah masuk surat perintah dimulai penyidikan atau SPDP. Ancaman sanksi 5 tahun penjara bagi pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab yang tidak menjalankan amanat undang-undang. Menurut John Lee, pihaknya sudah meminta perusahaan untuk membayar iuran BPJS, namun tidak ditanggapi. Menurutnya ada sebanyak 1,5 miliar rupiah iuran BPJS yang harus dibayar oleh perusahaan ini. Sedangkan 1 perusahaan lagi yang beralamat di Pekanbaru, hanya John Lee masih merahasiakan nama perusahaan karena masih dalam proses kepenyelidikan. Perusahaan ini menurutnya tidak membayar upah karyawan sesuai upah minimum kota Pekanbaru. Untuk itu John Lee mengingatkan perusahaan di Riau untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perusahaan ada masalah cash flow, maka harus dilaporkan ke Disnaker Riau agar dicarikan solusinya. Apabila perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan UMK, itu bisa pidana. Tidak membayar uang lembur. Tidak membayar uang lembur, bisa pidana. Tidak menyetorkan BPJS Ketenagakerjaan ya, dan kesehatan, itu pidana. Dan insya Allah tahun ini kami ada 2 ya, yang sudah masuk ya. 2 masuk. Yang sudah kita masukkan ke penyidikan untuk dinaikkan agar yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan pidana, yaitu tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan ada yang membayar di bawah upah minimum. Perusahaan di mana tuh? Di Pekanbaru. 1 di Duri ya. Di apa Pak? Proyeknya Chevron? Iya, proyek Chevron Duri. Chevron Duri sama Minas. Di Duri 1, kontrak Chevron, 1 lagi di Pekanbaru. Nah, itu udah masuk. Yang di Chevron yang mana tuh Pak? Di Chevron Dungoreksa. PT Dungoreksa. Dungoreksa. Itu yang masalah untuk yang tidak menyetorkan iuran BPJS. Ancamannya 5 tahun. Karena itu pidana. Karena kami sudah suruh dia membayar tagihan kepada BPJS itu hampir berapa? 1,5 miliar. Nah, kami mengimbau kepada perusahaan lain, tolong kalau seandainya ada cash flow perusahaan, nah kita dudukkan sama BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana caranya untuk risk dulu ya? Bisa sepanjang perusahaan itu mengajukan permohonan kepada BPJS Ketenagakerjaan, nanti temuan kami, kita presentasi. Kita dudukkan rapat. Yang penting bagi kita, jangan sampai ada PHK. Nah, utang BPJS tetap dibayar. Nah, kalau memang dia tidak membayar juga, sedangkan tidak ada penyiasatan, nah tentu kita naikkan ke pidana militer. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kementerian Dalam Negeri saat ini tengah memproses calon penjabat Bupati Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti yang diusulkan pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau berharap surat keputusan calon PJ Bupati Inhu dan Kepulauan Meranti tersebut bisa keluar sebelum akhir masa jabatan 2 kepala daerah ini yang berakhir pada 17 Februari mendatang. Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sedaprov Riau, Sudarman, kepada wartawan di Pekanbaru. Lebih lanjut, menurut Sudarman, jika pada akhir masa jabatan 2 kepala daerah ini berakhir dan SKPJ belum juga keluar, maka Pemprov Riau akan menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu dan Kepulauan Meranti sebagai pelaksana harian atau PLH Bupati. Inhu dan Meranti, tanggal 19. Ya, ini kan masih kita ajukan. Ya, sesuai perintah Pak Gubernur sudah kita ajukan di Kemendagri lah proses sekarang. Tapi sebelum tanggal itu Bang ya, karena AMJ-nya kan 18 ya. 17. Sebelum 19 kan udah keluar kan? Ya, harapan kita tentu seperti itu kan, supaya jangan ada PLH lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya itu belum keluar ya otomatis Sekda dulu PLH melaksanakan tugas-tugas itu. Diketahui Pemprov Riau telah mengusulkan nama-nama calon PJ Bupati Inhu dan Meranti.
Masing-masing PJ Bupati diusulkan 3 pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Riau. Usulan PJ Bupati itu menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri bagi Bupati Wali Kota yang pasangan calonnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar gubernur mempersiapkan pengusulan calon PJ Bupati atau Wali Kotanya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi Riau menghimbau kepada masyarakat Riau untuk tidak keluar kota selama libur Tahun Baru Imlek yang bertepatan dengan libur hari Sabtu dan Minggu, mengingat kasus penyebaran COVID-19 di Riau masih fluktuatif dan selalu terjadi peningkatan kasus pasca libur panjang atau long weekend. Kadiskes Riau Mimi Yuleni Nazir pada wartawan mengatakan jangan sampai ada lonjakan lagi usai libur beberapa hari ini. Kalau melihat dari beberapa kali libur panjang, selalu terjadi lonjakan penambahan kasus positif. Karena banyaknya orang yang keluar daerah selama masa libur, lebih baik lanjutnya libur beberapa hari ini tetap berada di rumah. Kalaupun keluar, tetap memakai masker dan menghindari kerumunan. Mimi juga menjelaskan untuk penambahan kasus positif COVID-19 di Riau masih fluktuatif, terkadang naik dan turun. Namun ia bersyukur belakangan penambahan kasus masih tetap terkendali di bawah 100 kasus per hari. Oleh karena itulah tak henti Mimi selalu menghimbau agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dan pemerintah akan tetap melaksanakan tugasnya dengan 3T. Dan mudah-mudahan terjadi penurunan dari hari yang kemarin dan mudah-mudahan akan menurun. Kita berharap seperti itu. Himbauan kita yang masih tetap, ya mari kita tetap berdisiplin dan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk seluruh kita untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M untuk masyarakat ya, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Dan kalau misalnya untuk pemerintah tentunya tetap dengan 3T-nya, testing, tracing, dan treatment. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi. Dan itu yang dikoordinasikan dengan pimpinan kepala daerah di kabupaten kota yang ada rapat tadi. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Terdampak COVID-19 sejak 1 tahun belakangan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak dapat lagi menerbitkan karcis retribusi parkir dalam jumlah yang banyak. Disampaikan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Zulfahmi, dari 88 ruas jalan yang menjadi titik lokasi parkir, hanya sebagian saja yang masih memiliki karcis parkir, sedangkan sebagiannya lagi tidak menggunakan karcis. Zulfahmi juga menegaskan sejauh ini tidak ada kenaikan untuk retribusi parkir, di mana untuk kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp1.000, sedangkan kendaraan roda 4 Rp2.000. Bagi pemilik kendaraan dihimbau Zulfahmi untuk membayar retribusi parkir sejumlah itu. Namun bila ada juru parkir yang meminta biaya parkir lebih dari ketentuan, Dinas Perhubungan siap untuk menindaklanjutinya di lapangan. Dengan syarat pelapor yang merasa dirugikan oleh juru parkir dapat menyertakan bukti otentik semisal foto saat menyerahkan biaya parkir melebihi ketentuan. Bisa tunai, bisa apa? Kalau tunai dia buat apakan di sana foto sama apanya sekalian. Jadi di situ dia. Jadi kalau ada first class langsung bayar, tempel sama gesek bisa. Di situ orang tuh tidak bisa bermain lagi. Jelas dia sepeda motor, apa tinggal kita tekan nanti apa jenis kendaraan kita kan. Sepeda motor berarti 1.000, mau roda 4 berarti 2.000. Udah lama sih, cuman karena karcis ini kita anggarkan karcis ini sekarang dicoret, sekarang di apa gitu. Lebih jauh, Zulfahmi juga meyakinkan kendati tidak lagi menggunakan karcis parkir, namun tidak akan menyebabkan kebocoran untuk setoran parkir. Sebab pihak ketiga yang mengelola parkir saat ini segera akan memperlakukan pembayaran parkir dengan uang elektronik, sehingga peluang juru parkir untuk bermain sangat kecil sekali. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.